Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoreact TV. Nah, banyak yang request untuk aku reaction video yang satu ini cuy. Ini adalah video tentang new normal ya di Malaysia. Jadi ini adalah video dari travel vlog dari Su Travel Vlog Stories cuy. Subscribe dulu ya kalau kalian belum subscribe ya. Judulnya adalah ini protokol kesehatan PKPB dan kehidupan new normal di Malaysia bandingkan dengan PSBB di Indonesia. Oke, jadi ini kayaknya membandingkan antara PSBB dan PKP di Malaysia ya. Oke, ini deskripsinya panjang banget coy. Kalau aku bacain terlalu panjang nanti ya, baca sendirilah ya. Aku sudah subscribe cuy. Kita like dulu sebelum kita nonton. Ya, karena banyak yang request, aku juga penasaran seperti apa videonya ini. Langsung aja kita lihat ya. Kalau yang di bawah gua, ini adalah orang Indonesia ini. pada saat kalian mau masuk ke IKEA. Lihat di antriannya. Antri gitu ya cuy. Ya. Jadi pertama kalian harus dicek dulu suhu badannya pakai kamera. Wih, Harus pakai kamera ngecek suhu badan. mencatat untuk waktu check-in atau check-out menit seperti itu, sama harus pakai hand sanitizer. Oh, Dan kalau kamu nggak pakai masker, umumnya nggak diperbolehkan untuk masuk. oke. Harus pakai masker ya. Ketat banget ya. Masuk mall kayak gitu sekarang. Oh. Untuk sobat pejualan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, comment, and share ke teman-teman atau Dikasih keluarga ya. semprot juga ya itu ya. Tempat untuk apa? Oke, Naruh belanjaan itu. Gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia? Oke. Yuk ikuti perjalanan kami. Siap. New normal bukan berarti kembali hidup normal seperti sebelum pandemi COVID-19 mewabah. Itu di Indonesia tadi cuy. Gua gaya hidup baru di mana protokol kesehatan COVID-19 menjadi normal diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oke. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan yang normal yang diterapkan yang jiran kita di Malaysia. Siap. Malaysia memang bagus banget new normalnya cuy. Kalau Indonesia masih kacau balau. Ini di pusat kota ini ya. Umumnya semua tempat gedung, kantoran maupun outlet atau mall wajib ngisi suatu QR code seperti untuk absensi kita, kapan jam masuk dan kapan kita keluar. Oh gitu. Ini untuk memudahkan pemerintah dalam hal tracing. Oh. Nah ini contoh pengen masuk ke Uniqlo, harus ngantri dulu karena di dalamnya dijatahin maksimal berapa orang saja. Oh, dikasih batas maksimal orang masuk dalam tokonya ya. Contohnya, Uniqlo di sini hanya 70 customer saja. 70 customer ya. Mall maupun gedung ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter. Oke. Ini adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia, di mana kita Oh, wajib harus untuk scan cek kode suhu dulu ya. baik dengan termometer gun maupun dengan mesin otomatis, di mana ada kamera pendeteksi suhu tubuh. Ada kamera pendeteksinya juga cuy, keren betul. Mantap ini. Dan ini contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib pakai registrasi setiap kali QR masuk scan ke sebuah juga. gedung atau bangunan. Biar tahu ya, misalkan ada yang bawa penyakit, yang bawa virus gitu ya, terlacak gitu. Tuh 1 meter jaraknya cuy. Harus gitu ya. Bagus ini cuy, ini patut dicontoh ini cuy. Kalau Indonesia nggak bisa kayak penerapan, gitu. New normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia. Iya. Di masa new normal ini akan sangat umum melihat antrian Maiton sebelum kita Ceras. masuk toko. Antri ya. Ini mau masuk salah satu toko perlengkapan rumah, lihat antriannya panjang banget ya.
ini menjadi sesuatu yang normal sih. Sebelum kita masuk ke sebuah toko, kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi. Oke. Antrinya panjang banget ya. Dibatasi sekarang masuk toko ternyata ya. Kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB, di Malaysia dikenal dengan PKP atau Iya. Perintah Kawalan Pergerakan. Ada 3 status yang dikenalkan Kerajaan Malaysia, yaitu PKP fase 1, di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Fase selanjutnya yaitu PKPD, khusus untuk kawasan zona merah, yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat berduri. Ya, ini kemarin Kemudian ya di fase PKP. pelonggaran, ketika wabah mulai menurun, dikenalkan dengan istilah PKPB, yaitu Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat, namun wajib menerapkan Oh, protokol dikasih kesehatan batas-batas COVID-19. gitu tadi, cuy. Keren ya. Tahap pelonggaran dan new normal ini, Bagus betul ini. kuncinya disiplin physical distancing sejak awal, yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan, Iya betul. mensosialisasikan dan menegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah serta konsisten kesadaran banget masyarakatnya dengan untuk proaktif melakukan kebijakannya, social cuy. distancing. Hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok saja. Lihat nih antreannya. Sekarang mau ngopi aja harus antri coy. Giliran ya. Mau ngopi aja ngantri ya. Oh, ini di pasar, cuy. Di Pasar video juga sebelumnya, gitu. yaitu penerapan new normal, protokol kesehatan di mall, retail, restoran, dan food court. Di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional, pasar grosir maupun di supermarket. Wih, mantap betul ya. Ini hasilnya mulai terlihat dari kurva yang telah melandai. Pemerintah Malaysia pun mulai mengeluarkan peraturan untuk menggerakkan ekonomi. New normal seperti memakai masker, mengamalkan physical distancing, serta menjalankan protokol kesehatan seperti Oh, itu memakai juga hand sanitizer, disemprot-semprot tuh. serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat, toko, gedung menjadi hal Bagus, normal. cuy. Jadi ada registrasinya ya. Setiap mau masuk gedung, setiap masuk toko gitu. Itu bagus banget ya kalau itu bisa di-trace ya. Jadi bisa dilacak kalau ada yang pembawa virus atau gimana. Jadi tahu siapa aja yang masuk toko itu ya. Wih, keren banget, cuy. New normal ini memang harus diawali dari pemerintah yang konsisten, cuy. Kalau pemerintah Indonesia juga konsisten seperti pemerintah Malaysia, pasti jadi juga new normal kayak gini, cuy. Sayangnya di Indonesia pemerintah dengan warganya nggak konsisten gitu loh. Beda dengan Malaysia. Malaysia konsisten banget. Jadinya sekarang kan bagus banget dan jumlah penularan virus juga berkurang ya. Ini masuk supermarket, cuy. Nah, kalau ini mau masuk ke Ion, Oh, masuk Ion ya. supermarket lebih panjang. Panjang banget antriannya, cuy. Panjang banget antriannya ya. Tuh harus pakai scan gitu. QR kode ini. Tuh pack per family. Oh, 2 aja yang boleh masuk ya. Supermarket bahkan dia ngasih tag ini guys. Oh, dikasih Kalau tag, ada cuy. pengecekan baru boleh masuk. Dikasih tag gitu, entry Untuk pass. golongan ini ya, berkebutuhan khusus atau manula, dia dikasih tempat khusus gitu. Jadi nggak perlu ngantri, dia boleh kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri. New normal akan menjadi kebiasaan yang umum mengantri untuk masuk ke suatu tempat Iya, betul. karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi. Keren. Oh, sampai di batas-batas gitu ya. Trolinya juga disemprot-semprotin ya. Oke, jadi setelah Wih, ada time limitnya. dikasih 30 batasan menit. untuk belanja di supermarket hanya 30 menit. Astaga. Pakai kuis nih, ayo kita belanja dalam waktu setengah jam. Untuk memperkecil kemungkinan penyebaran wabah, pembayaran dengan cara cashless, baik dengan kartu, e-money, maupun dengan mesin sangat disarankan. Oh. Di Malaysia, Nggak pakai duit praktek ya? physical distancing juga diterapkan di toilet umum serta di ATM.
Keren. Keren. Di fase new normal di Malaysia, ketika mulai ada pelonggaran di mana mall dan beberapa bisnis buka, namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi. Ada Nggak boleh pengecualian nih tempat seperti mainan-mainan karaoke, kecil. bioskop, arena permainan, Iya. dan olahraga, barbershop, salon, dan bisnis lain yang dianggap terlalu beresiko untuk sebagai tempat penyebaran wabah masih tutup. Tuh banyak masih yang Nah, tutup bisa ya. dilihat di sini bioskop Bioskop masih ini. tutup. Ini total udah 3 bulan lebih saya tutup. Pagawam. Itu tempat main-mainan juga tuh. Nah, kalian bisa lihat di sini playground di Iya, dalam maupun playground. arena permainan di dalam mall masih tutup. Jadi kalau kalian lihat nih umumnya hanya orang dewasa aja sih. Dan Iya. ini pun kehidupan normalnya menjadi seperti ini. New normal di transportasi. Nah, kalau ini Oke, siap. adalah new normal di MRT stasiun yang ada di Oh, ini di Malaysia. MRT ya. Kita lihat gimana kehidupan new normal di transportasi umum yang ada di Malaysia. Nah, secara jam operasi itu tetap normal. Dia ada sekitar 5 sampai 10 menit sekali, tergantung di jam sibuk atau bukan. Nah, untuk pintu masuk pun yang biasanya bisa di beberapa pintu ya, yang ini tutup, jadi ini hanya untuk keluar saja, supaya untuk bisa mengontrol ya, keluar masuk orang. Mantap betul ya. Tapi jadi sepi kayak gitu ya. Lenggang banget jadinya. Tuh, ada batas-batasan kayak gitu, cuy. Keren ya. Ini di LRT cuy. Mengenai pengetahuan bahayanya COVID-19 serta untuk mempraktekkan sosial Setiap tempat ditempelin ini ya cuy ya. Keren. antara satu orang dengan orang lain. Oh ini LRT-nya cuy. Rapid KL. Nah, kita jaga sosialisasi. Nah, kita lihat kursinya pun dikasih stiker supaya jaga jarak. Oke siap. Kita berdiri aja di sini supaya aman, menjaga jarak aman untuk mempraktekkan sosialisasi. Sampai kursi aja ditempel-tempel gitu ya. Biar nggak dekatan gitu. Mantap. Di video sebelumnya Oh, ini adalah juga. protokol kesehatan di MRT dan LRT. Di apa ini namanya? Dan ini adalah protokol kesehatan di Grab. salah satu Grab yang pernah saya naiki. Drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperbolehkan untuk naik dan jalan. Oh, Grab juga Ini menguji sama ya. pengalaman juga ya. Menguji suhu badan. Ini keren. Di rumah ibadah, di masjid cuy. Semenjak PKP diberlakukan di Malaysia sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juli sekarang, kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan. Contohnya, untuk umat muslim, sholat berjamaah 5 waktu, termasuk sholat Jumat, 3 bulan Ramadan kemarin, seperti sholat tarawih dan sholat id juga di rumah saja. Apakah menurut kamu kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan? Enggak. Boleh tinggalkan pendapat kamu Enggak di komentar ya. berlebihan. Oke, siap. Satu yang pasti, contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi bisa kita jadi acuan. Terkadang, tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti dengan bijak. Apakah kamu siap untuk hidup new normal ini? Kita harus bisa beradaptasi. Oke, mantap, 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 mantap.
Mantap juga itu videonya cuy. Ternyata seperti itu ya kehidupan new normal di Malaysia saat ini ya setelah PKPB ini ya. Dibandingkan dengan Indonesia memang jauh banget cuy. Di Indonesia nggak seperti itu cuy. Di Indonesia masih kacau balau cuy. Apalagi di daerah-daerah ya masih seperti biasa kayak dulu-dulu, nggak ada yang baru gitu, nggak ada new normal kayak di Malaysia kan. Masuk toko aja harus antri, terus dites, scan QR kode tadi ya. Banyak banget sesuatu yang baru setelah PKPB ini ya. Tapi itu bagus cuy, itu sesuatu yang positif. Dengan begitu memang menurunkan banget tingkat penularan virus corona itu ya cuy ya. Seandainya aja kalau Indonesia bisa mengikuti seperti Malaysia itu cuy, tetapi sayangnya ya di Indonesia belum bisa mengikuti kayak di Malaysia cuy ya. Ya semoga saja suatu hari bisa aja kayak Malaysia cuy, tertib seperti itu ya. Siap. Mantap untuk Malaysia, dan terima kasih yang sudah request video ini. Ini video yang bagus banget. So untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata peace, love and respect para Indonesia. Ciao.